Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Wedia dengan NPM 19080094. Video yang saya buat ini untuk nilai ujian tengah semester saya dengan materi kepercayaan dan agama di Minangkabau. Yang pertama, ada mitos dan kepercayaan masyarakat Minangkabau pada masa itu adanya batu malin kundang. Batu malin kundang adalah sebuah batu yang menyerupai manusia yang tertelungkup di tanah pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat. Batu ini menceritakan tentang seorang anak yang melawan atau durhaka terhadap ibunya. Lalu sang ibu bersumpah agar mengutuk anaknya menjadi batu. Namun sang kuasa mengabulkan permintaan sang ibu, terkutuklah anaknya menjadi batu, yaitu batu malin kundang. Kedua, adanya palasi. Palasi menurut cerita, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau adalah sejenis makhluk gaib. Palasi sering terjadi pada anak bayi dan ibu yang sedang hamil. Menurut kepercayaan Minangkabau, palasi bukanlah hantu, melainkan manusia yang memiliki ilmu hitam yang tinggi. Yang ketiga, adanya gasing tangkura. Jenis gasing yang biasa difungsikan sebagai media untuk menyakiti dan menganiaya orang lain secara magis. Gasing ini dimainkan oleh dukun. Sambil memutar-mutar gasing ini, dukun membacakan mantra. Orang yang jadi sasaran akan merasakan sakit, gelisah layaknya orang yang sedang sakit jiwa. Yang keempat, ada orang bunian. Orang bunian atau sekedar bunian adalah mitos sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau yang menyerupai manusia yang tinggal di tempat-tempat yang sepi. Masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa adanya peristiwa orang hilang yang disembunyikan oleh orang bunian. B. Agama dan kepercayaan di Minangkabau sebelum Islam. Adanya masa praagama. Masa praagama ini, sebelum masuknya agama-agama ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau selain mentaati adat, juga menganut keyakinan praagama, baik animisme dan dinamisme, maupun kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang dapat membahayakan manusia, sehingga kepadanya harus diberikan sesajian serta pembacaan mantra-mantra. Lalu, ada masa Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu Brahma pada abad ke-5 Masehi, agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 Masehi, dan agama Buddha Mahayana pada abad ke-7 sampai abad ke-10, baik yang dibawa oleh para pedagang dari Hindustan atau Hindia maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Akan tetapi, agama Hindu dan Buddha di Minangkabau tidak sekuat adat dan tidak pula sekuat pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa ketika Islam datang. Pengaruhnya tidaklah mendalam dan tidak juga meninggalkan bekas-bekas yang lama. Kedua agama tersebut belum sempat memasyarakat, belum banyak didirikan tempat-tempat pengajaran dan penyiaran agama tersebut di daerah ini. Yang ketiga adalah sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan, juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera seperti lada dan pala. Potensi yang demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau. Di antara para pedagang asing tersebut, ada juga pedagang Islam yang menyebarkan Islam. Adanya interaksi dalam hal perdagangan dan pergaulan, maka secara tidak langsung mereka juga telah menyiarkan Islam. Yang kedua, adanya penyiaran Islam berada di bawah pengaruh Aceh. Penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Sebagai umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Mereka giat dalam melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir. Mereka berdagang terutama pada wilayah di bawah pengaruh Aceh atau Samudra Pasai. Pada masa ini, seorang putra Minangkabau, Burhanuddin, putra Padang Pariaman, masuk Islam. Ia kemudian pergi ke Aceh dan menuntut ilmu keislaman pada Syekh Abdur Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya, terutama sekitar Ulakan. Yang ketiga,
Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Dare. Islam dari daerah pesisir Dare. Pada periode ini, Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Kesimpulannya adalah Islam sudah ada di Minangkabau sejak abad pertama Hijriyah, dan Islam yang masuk itu adalah Islam yang datang dari tanah Arab sendiri, yang sudah jelas adalah Islam murni, bukan Islam yang tercampur dengan mistik dan budaya lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya ini. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.